Halo Ibnuis, balik lagi nih kita nih. Gimana kabar kalian Ibnuis? Aduh, gua akhir-akhir ini lagi nulis ya, nulis beberapa apa judul yang pengen gue bahas gitu, yang pengen gue ceritain, yang gue alamin, terus pengen gue share gitu kan. Ya POV gue lah ibaratnya. Gimana sih dan lain sebagainya gitu kan. Ya karena ya gue sedikit intermezzo lah ya, sedikit intermezzo ya, karena bisa dibilang saat ini belum ada aktivitas yang apa rutinitas atau aktivitas yang kebiasaannya diulang-ulang gitu kan, belum ada kerjaan lah bisa dibilang. Jadi ya gue coba memulai untuk bikin sesuatu gitu, karena memang ya dibanding tidak melakukan apa-apa, jadi gue lebih baik melakukan apa-apa gitu, maksudnya do something aja gitu. Hal yang bisa gue lakuin apa nih, hal yang bisa gue buat apa nih, setidaknya kan impactnya adalah untuk diri gue sendiri. Ya tahu sendiri kalau nggak ada kerjaan gimana sih rasanya gitu kan. Gue aja udah mau berapa bulan belum ada aktivitas kayak pekerjaan, itu sangat-sangat bosen, asli bosen kalau boleh jujur gitu kan. Tapi ya semuanya sekarang kalau mau cepet dibawa orang, maksudnya orang dalam gitu kan. Sedangkan teman-teman gue, tetangga gue yang gue kenal gitu, yang gue kenal, ya rata-rata juga dia kerja sama orang gitu loh. Dan nanya loker malah ada salah satu tetangga tuh, gue manggilnya karena dia udah senior, kadang weh senior gitu kan, gue panggil kayak gitu tuh, gimana senior, ada info nggak kira-kira atau apa. Ya pastinya depannya basa-basi dulu lah ya. Gue berani ngomong kayak gitu kan karena kita udah cukup kenal baik, udah cukup kenal yang apa sekiranya bisa sharing cerita dan lain-lain. Nah singkat cerita gue nanya lah, mas ada nggak mungkin info locker apa gitu yang bisa di apa gue tempatin. Gue bilang gitu kan, cuman dia malah jujur, dikasih unjuk terus dijujur gini kan. Karena emang gue akuin kayaknya dia punya posisi, untuk pekerjaannya dia punya posisi ya, dia malah lagi pengurangan karyawan dan disuruh bosnya lagi itu kurang lebih 100 karyawan lagi, sedangkan saat ini baru sekitar 70 sampai 80 kurang kata dia. Jadi gue harus ngurangin. Oh gue diem kan, maksudnya ya udah ya mau gimana gitu kan. Ya udahlah gitu. Ya mungkin sampai situ teman-teman hipnosis juga akan tahu lah ya, maksudnya secapek-capeknya kalian kerja, pertahanin, jangan sampai kalian keluar hanya gara-gara emosi sesaat. Serius, karena kalau gue kan di PHK karena perusahaannya bangkrut, jadi di PHK gitu kan. Kalau kalian denger lah ya, gue sharing aja, ini cuman apa point of view gue. Selama memang kita masih kerja sama orang, lebih baik ya jangan ngelukai atau jangan menodai tempat kita makan. Dibilang kesel, dibilang bete, dibilang apa, pasti ada, namanya hidup, apalagi namanya pekerjaan, ketemu banyak orang gitu kan, itu pasti ada tuh kesel lah sama si dia, kesel lah gitu.
Tapi serius, dibanding nanti malah dengan saat ini ya nggak ada kerjaan, kalian malah akan lebih repot. Jadi kalau kalian emang masih kerja sama orang, lebih baik sabar dan tahan daripada kita malah kehilangan tempat kita makan. Karena di era sekarang udah semakin banyak persaingan, otomatis kita harus bisa survive. Mungkin yang muda-muda masih bisa, tapi untuk usia gue yang saat ini tahu sendirilah di Indonesia kan usia itu masih masih menjadi tolak ukur ya untuk lu nih kerja di sini bisa apa enggak, lu kerja di sini bisa apa enggak gitu. Jadi ya jangan jangan disia-siakan deh, lebih baik. Oke, Hypnoise, mungkin itu intermezzo gue lama juga ya. Sebenarnya hari ini gue lagi pengen ngebahas tuh tentang masih tentang circle pertemanan. Nggak tahu kenapa akhir-akhir ini gue kepikiran di otak gue tuh untuk tentang circle pertemanan, hati-hati dalam berteman, hati-hati dalam bergaul gitu ya. Mungkin secara universal luas, tapi gue pengen ngebikin kecil ini topik yang dimana mungkin tempat kita sering sharing dan cerita dan nongkrong. Nah, circle itulah yang pengen gue bahas gitu, Hypnoise. Jadi gini, weekend kemarin tuh, Jumat, Sabtu, Minggu ya, gue ikut sama anak-anak. Singkat cerita bisa dibilang apa ya, camping. Kalau gue nyebutnya camcer ya, camping ceria gitu. Kita camping, kita itu bertujuh berangkat satu mobil ya, karena badannya kecil-kecil kan bisa dibilang gitu. Jadi yang di tengah 3 lah posisinya. Jadi depan 2, tengah 3, belakang 2 sama barang gitu kan. Seru. Gue menikmati lah semuanya. Kita ke daerah, gue lupa nama daerahnya apa, tapi Ciputri, daerah Ciputri. Nama campingnya Ciputri. Nah, singkat cerita, di situ tuh kita camping, bisa dibilang teman-teman circle yang dekat lah ya, bisa dibilang gitu. Cuman ada salah satu temen nih ya, dia ikut camping juga, maksudnya suka camping gitu. Cuman ya alhamdulillahnya mereka ini baik semua. Jujur, gue kadang kan, gue orangnya kan planning ya, nge-planning apa-apa tuh, jadi ngerencanain, misalkan berangkat jam segini, gini, jadi tersusun gitu loh, berangkat jam segini. Nah, singkat ceritanya adalah gue tuh udah sempet nggak mau ikut sebenarnya. Gue memilih nggak ikut karena kayak kayaknya enggak deh gitu. Enggak dehnya tuh karena bukan karena circle-nya, tapi karena gue ngerasa ya nggak mau ikut aja. Mungkin karena kan namanya camping kayak gitu kan pasti ada biaya ya. Ada biaya, ada ini segala macam dan lain sebagainya yang kita perluin selama di sana, yang kita butuhin makanan apa aja gitu. Nah, gue berusaha itu nggak ikut karena gue mikir ya sekarang banyaklah pertimbangannya, karena gue posisi nggak kerja, jadi kan gue harus survive dong, harus survive untuk beberapa hari ke depan, harus survive untuk gimana dan lain sebagainya. Walaupun mungkin ya paling utama adalah makan pastinya,
karena itu udah menjadi sebuah kebiasaan dan kewajiban gitu, nggak bisa kita hindari. Minimal kan makan paling kalau gue sehari 2 kali minimal. Paling kalau misalkan kita bisa tahan untuk ngirit adalah menu makanannya kan, misalkan karena kemarin posisinya kerja masih ada pemasukan gini, kita makannya misalkan Padang yang 20.000 lah misalkan kayak gitu sekali makan. Nah karena posisinya saat ini belum kerja, otomatis kan dikurangin tuh, misalkan kayak pecel lele yang 13 atau 15.000, atau bahkan beli warteg nasi sayur sama ayam misalkan berapa 12.000. Jadi kan kita nggak bisa ngurangin makan, tapi biayanya bisa kita kurangin, kayak gitulah contohnya gitu. Nah itulah yang akhirnya gue pikirin gitu, karena mau nggak mau kan ya kita harus survive, karena nggak akan ada orang yang bisa bantu 100% itu, nggak ada. Saat ini gue masih belum ketemu ya dengan karakter orang seperti itu. Kalau yang nolong kita pasti semampunya dia, sebisanya dia, karena kita bukan prioritasnya mereka. Jadi kita pun juga nggak bisa tuh berharap dengan orang lain. Nah gue sempet mikir kayak gitulah, mikir pahitnya. Nah singkat ceritanya, gue nggak mau. Gue bilang emang diajak, semuanya baik kok, diajaknya baik, cuman emang gue berusaha untuk enggak deh kayaknya, dengan segala pertimbangan, dengan segala yang gue alamin gitu, gue lebih milih untuk tidak ikut gitu. Nah cuman singkat cerita, ada salah satu senior gue nih, apa ya, mungkin dia pengen kita lengkap dia pengen kita lengkap personil ini segala macam. Dan gue nggak nyangka ternyata mereka nih patungan di belakang gue. Misalkan kita butuh camping itu dengan biaya taruhlah 100.000 misalkan ya, ini analoginya ini analoginya aja, kita per orang tuh patungan 100.000 untuk biaya camping. Cuman karena keterbatasan gua, kayaknya spare duit gua nih hanya ada sekitar 40-50.000 gitu ya. Makanya kenapa gua memilih tidak ikut, gua memilih untuk nggak ikut. Ya alasan itulah yang kenapa akhirnya gue nggak ngikut gitu kan, karena gue juga harus tahu diri. Masa iya sih gitu, logikanya kan siapa sih yang nggak mau ngikut untuk seneng-seneng, kasarannya ya, happy bareng-bareng sama teman-teman dan lain sebagainya. Semua orang pasti suka dan pasti mau gitu loh, kasarannya ya. Karena kenapa gue mau, karena memang ini circle teman-teman gue gitu, gue kenal. Nah singkat ceritanya mereka ini, itu udah gue omongin ya itu udah gue omongin, gue nggak bisa ikut kayaknya karena segala pertimbangan dan lain sebagainya. Gue memilih untuk tidak ikut, gue bilang gitu. Cuman ternyata kayaknya nih teman-teman, tanpa sepengetahuan gue, mereka menaikkan patungan ini. Jadi misalkan tadi 7 orang, kalau misalkan patungan 100.000 kan otomatis kekumpul 700.000 dong gitu kan. Nah ada selisih nih, gue jadi sisa gue 50.000 itu dibagi ke 6 orang ini biar gue bisa ikut. Singkat ceritanya tuh kayak gitu.
Ya gue sempet, mas, ya kan karena dia lebih tua kan gue manggilnya mas, kayaknya jangan deh, nggak enak, malu ibaratnya. Maksudnya ya kan gue bergaya sesuai dompet ya, kemampuan. Jadi ya gue memilih tidak ikut gitu loh. Cuman karena senior gue ini ngajakin dan lain sebagainya, udah pokoknya ikut, lu yang nyetir pokoknya, anggapannya tuh gitu. Ya udah, lu patungannya mungkin sedikit tapi lu yang nyetir kayak gitu. Ya gue bilang gitu kan, tapi tetap bener deh, gue nggak mau ikut, gue nggak mau ngerepotin, gue nggak mau nanti takutnya ada yang keberatan, takutnya ada yang apa namanya nggak suka atau nggak seneng, kok patungannya jadi segini sedangkan dia patungannya segini. Ya kalian tahu lah gimana gitu kan, di saat kita kan, kita sih nggak apa namanya, nggak berpikir untuk seperti itu ya. Cuman kan namanya hati seseorang kan kita nggak tahu kan, mungkin dia jadinya nggak suka kok patungannya jadi begini, jadi begini, malah nanti jadi omongan. Nah sebelum itu terjadi, akhirnya gue kurangin, gue nggak mau ngikut gitu loh. Maksudnya kuranginnya tuh orangnya, gue nggak mau ngikut, gue bilang. Cuman ternyata mereka lebih dominan nih, singkat ceritanya gue ikut lah dengan ketentuan dan konsekuensi yang udah ditetapkan gitu kan yang tadi. Ya udah nih gue ikut, set, alhamdulillah seneng banget. Apa ya, gue ngerasa dihargain, gue ngerasa gue dianggap gitu ya. Karena jujur mereka semua tuh udah pada berkeluarga, mereka udah menikah, mereka udah banyak punya anak, mereka tuh udah punya prioritas utama gitu kan. Entah guanya yang lebay, entah gimana gue nggak tahu, tapi itu yang gue rasain, itu yang gue alamin. Alhamdulillah gue dianggap, alhamdulillah gue dihargai gitu ya. Walaupun gue pribadi sebenarnya udah nggak mau, gue memilih untuk tidak gitu loh. Cuman ya balik lagi, namanya anak-anak alhamdulillah baik juga. Nah udah kayak gitu, singkat cerita selesai itu. Karena kita nginep di sana, kita have fun, kita bangun tenda itu cuma satu, tapi emang ini tendanya tuh gede, muat untuk, mungkin kalau kurus badannya kayak gue tuh bisa sekitar 8 orang muat. Tapi karena ini kan ada yang badannya agak yang lebih besar gitu kan, teman-teman gue ada yang udah berkeluarga juga, terus memang notabene badannya besar tinggi gitu kan, otomatis kan bertujuh nih pas lah bisa dibilang. Masih ada space, tapi itu lebih ke space untuk barang, untuk apa kayak gitu. Udah tuh, nah gue senang banget, alhamdulillah. Gue nggak tahu kenapa gue di situ tuh ngerasain alhamdulillah, ya Allah, teman-teman gue nih deket, baik, apa segala macam, respect banget gue. Mungkin suatu saat nanti tuh kelak kalau gue ada rezeki, kalau gue ada niatan lagi untuk ngajak mereka camping, dan mungkin akan gue bayarin gitu loh, kalau emang gue ada rezeki dan gue ada rezeki lebih lah ibaratnya. Karena kan sekarang gue belum ada penghasilan, jadi belum bisa lah gitu. Nah itu yang pengen gue bahas gitu. Kenapa? Karena gue yakin dan percaya
tempat tinggal kita itu secara tidak langsung akan mempengaruhi kita. Misal ada yang bandel nih, bahkan sampai amit-amit pakai narkoba lah atau apa, itu hati-hati tuh. Jadi maksudnya kita bergaul seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya nggak apa-apa, cuman ketika ada di circle kita yang seperti ini, otomatis kan kita harus bisa ngerem. Wah, ini gue main sama dia harus warning nih, berarti kalau ketemu nih jangan sampai cuman berdua atau apa, nanti takutnya ya mungkin misalkan emang temen lu pemakai, kalau lu ketemu cuman berdua ternyata dia ngajak lu juga kena apesnya gitu, misalkan amit-amit ya Allah jangan sampai gitu. Nah itu yang gue maksud tuh, yang pengen gue bahas ini. Kenapa mungkin anggaplah misalkan emang gue berlebihan, tapi entah kenapa itu di hati gue tuh gue ngerasa kayak gue dihargain gitu, gue dihargai, gue dianggap, gue ada, karena ngobrolnya kita pun ya asik aja gitu, tanpa ada nyindir ini, oh patungannya kurang nih, lu patungannya kurang nih, gini. Nggak ada tuh, jujur alhamdulillah gitu ya. Makanya jangan sampai yang masih muda gitu ya, lu mau gak mau harus punya prinsip. Maksudnya prinsip itu yang kelak itu akan lu bawa nanti sampai lu tua. Lu tuh bergaul sebanyak-banyaknya boleh, lu tuh badung boleh, tapi bodoh jangan. Kan kasarnya kan gitu, pasti lu juga pada pernah lah dengar filosofi bandel boleh, goblok jangan, gitu kan. Maksudnya itu mungkin memang maknanya simple ya, atau bahkan kecil, atau bahkan itu mah gak, tapi nanti seiring berjalannya waktu lu akan ngerasain fase dimana ketika teman-teman satu circle lu udah punya prioritas masing-masing, punya kehidupan masing-masing, tapi lu dianggap kayak kita masih teman satu tongkrongan nih, gue nggak mau ikut kalau lu nggak ikut, ibaratnya kayak gitu. Nanti lu akan ngerasain, karena ketika teman udah berkeluarga itu kan kita juga harus sadar diri ya, sadar diri untuk ya udah, teman kita udah menikah, teman kita udah bersama dengan kehidupannya, teman kita udah bersama istrinya gitu kan, pasti akan mengurangi ritme nongkrong, ritme ini, ritme itu, karena itu yang gue alamin dan itu adalah fase kehidupan. Makanya kita nih harus apa ya istilahnya, bijaksana dalam mengambil keputusan untuk berteman, bijaksana untuk menolak ketika gimana, pokoknya pertemanan yang circle yang negatif kalau bisa jangan. Dan itu teman-teman gua itu bisa dibilang ya teman-teman inti di sini. Makanya gua udah nggak awkward moment, udah nggak canggung gitu. Mungkin kalau orang baru kan akan berbeda ya pastinya ya, kalau orang baru gitu. Nggak tahu kenapa acara kemarin tuh bikin gue sedikit, memang hal kecil emang hal kecil gitu, jadi ya nggak masalah ketika temen-temen lu mau ngebantu, yang tadi gue analogiin lah 100.000 gitu kan, tapi lu punya kemampuan kayaknya kalau dihitung-hitung 50.000, sisanya teman-teman lu mau patungan buat diri lu gitu. Itu menurut gue menghargai banget, jujur gue respect.
walaupun mungkin kelihatannya kayak kecil ya, tapi menurut gua itu sangat-sangat dihargai lah menurut gua, gitu sih gitu. Jadi ya pokoknya buat temen-temen hipnois gitu ya, hati-hati di era yang semuanya serba cepat, serba instan. Jangan pernah sampai ke bawah arus yang berlebihan. Kita ngikutin perkembangan zaman boleh, kita ngikutin update-update boleh, selama itu baik untuk perkembangan kita, gas. Tapi lu juga jangan sampai kita nih terbawa arus terlalu jauh, sampai butuh validasi dari orang lain lah kalau kita mampu, sampai butuh validasi dari TikTok lah kalau lu kayak tuh harus kayak gini ya. Jangan capek hidup kayak gitu. Tapi balik lagi ya, ini gue ngomong sebatas point of view gue, yang notabene background gue juga belum jadi orang kaya, notabene gue juga belum dari keluarga orang yang warisannya banyak. Jadi ini prinsip gue gitu loh. Kita boleh update tentang perkembangan zaman, kita boleh update tentang ini, bahkan ya fashion dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai itu malah jadi bumerang, karena gue yakin dan percaya apa yang kita butuhin itu adalah diri kita yang tahu. Jangan sampai keikut-ikut arus temen-temen. Kalau ngerasa apa ya, kalau emang ngerasa udah wah kayaknya bukan deh, udah jangan deh, jangan dipaksain. Kalau gue ya, balik lagi, gue yakin dan percaya teman-teman itu bisa bijaksana dalam mengambil keputusan dan pertemanan lah, gitu. Gue ngobrol nih bukan so bijak ya, bukan so bijak, tapi lebih ke sharing cerita dari sudut pandang gue gitu tentang pertemanan. Karena teman-teman gue kecil, teman-teman gue jujur kecil, skupnya kecil. Karena mungkin gue balik lagi, mungkin karena karakter gue introvert ya. Karena gue sempat ngetes MBTI itu ya, itu gue INFJ masuknya, I-nya tuh introvert. Jadi ya udah nggak masalah juga gitu ya, pokoknya begitulah. Terus ada tuh di salah satu temen gue di apa yang camping gitu kan, tahu ya kalau gue lagi coba ngembangin YouTube menjadi sebuah media sharing cerita gue apapun itu, dari yang enak nggak enak, pengalaman pribadi. Ya namanya masih berkembang, otomatis kan pelan-pelan, karena nanti akan ada 4 topik yang pengen gue bahas, dan setiap minggunya tuh berbeda. Tapi masih belum terrealisasikan karena gue belum dapet cerita-cerita yang pengen gue ceritain nih gitu. Nah temen gue ada yang tahu itu, dia sempat bilang, lu kenapa nggak tampilin muka sih gitu kan, maksudnya kelihatan lah on cam gitu. Ya gue bilang, pertama gue keterbatasan alat, gue ngupload dan ngerekam, nge-record itu semuanya dari HP yang gue pakai ini, dari HP ini semuanya gitu kan. HP yang gue pakai untuk kontak-kontak di grup, dan HP yang gue gunain untuk nge-record ini HP itu juga HP yang sama. Jadi gue masih keterbatasan alat gitu. Gue nge-record untuk voice-nya juga masih dari perangkat HP ya, karena gue ngerasa masih tanggung, ya lebih baik backgroundnya ngeblank aja. Terus juga gue ngerasa
tidak terlalu pede di depan kamera. Jadi lebih baik kayak blank aja, udah kayak gitu. Ya dia sempet lah ngasih masukan kayak gitu ke gua. Iya, beberapa temen-temen juga yang lain juga ngobrolin sama kurang background lu ya untuk buat Hypnoise. Kalau yang denger sampai habis gitu ya, makasih banget kalau kalian punya cerita, kalian ngerasain hal yang sama, tulis di kolom komentar biar nanti gue bacain satu-satu gitu kan, terus gue bawain, gue rekam di sini cerita kalian, kan kayak seru gitu kan ya. Cuman balik lagi ya, kalau misalkan keterbatasan ya minta maaf. Kalau banyak noise-nya ya minta maaf, karena YouTube masih jadi berusaha untuk jadi media dan mata pencarian gue yang baru gitu, Hypnoise. Oke, mungkin itu sih. Jadi intinya yang gue bahas adalah circle pertemanan. Ya untuk Hypnoise, kira-kira ada nggak nih yang ngerasa kayak gitu, kayak bantuannya kecil, kasarannya kecil, tapi entah kenapa kayak berkesan di hati lo gitu. Next ceritanya gue kayaknya akan bawa cerita tentang percintaan nextnya ya, tapi tunggu aja. Oke, Hypnoise, terima kasih yang udah dengar sampai habis. Yang lagi butuh semangat, pokoknya kalian semangat, karena gue juga walaupun belum ada pekerjaan, gue berusaha untuk cari pekerjaan dan tetap semangat. Oke, Hypnoise, kalau kalian suka dengan channel ini, tolong di subscribe, like, dan komen di bawah ya. Kalau ada masukan, kritik, dan lain sebagainya, gue akan terima. Oke, Hypnoise.